Apakah Anda mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah? Kebenaran Allah adalah rahasia yang tersembunyi di dalam Injil, air, dan Roh. Rahasia ini semuanya ada di dalam baptisan yang diterima Yesus dari Yohanes di Sungai Yordan. Apakah Anda mau mengenal rahasia ini? Kalau Anda mau percaya kepada kebenaran ini, Anda akan mendapatkan kebenaran Allah melalui iman Anda. Sebelum kita mengenal hukum dan perintah Allah, nampaknya kita bukan orang berdosa, meskipun kita melakukan dosa setiap hari. Tetapi setelah kita mulai datang ke gereja, kita sampai kepada kesadaran bahwa kita memang penuh dosa dan bahwa kita akan mencapai kematian rohani karena dosa dinyatakan di dalam kita. Karena itu, supaya bisa membawa jiwa kepada Yesus Kristus, Rasul Paulus menjelaskan masa lalunya ketika ia salah percaya karena salah paham akan hukum dan perintah Allah. Ini adalah contoh yang akan menolong Anda mengerti peranan hukum Allah. Saya memegang Alkitab sekarang ini. Kalau saya menyelipkan sesuatu yang penting di dalam Alkitab dan berkata, jangan pernah melihat ke dalam untuk mencari apa yang tersembunyi di dalamnya, dan meninggalkan Alkitab itu di meja di hadapan Anda, bagaimana reaksi Anda? Saat Anda mendengar perkataan saya, Anda merasakan keinginan untuk tahu apa yang tersembunyi di dalam Alkitab itu. Dan karena rasa ingin tahu itu, Anda akan melanggar larangan saya. Saat Anda mulai berpikir apa yang ada di dalam Alkitab itu, Anda tidak memiliki pilihan lain kecuali berusaha untuk tahu. Tetapi kalau saya tidak melarang Anda melihat ke dalam Alkitab itu, Anda tidak akan pernah tergoda. Demikian juga, ketika Allah memerintahkan kita, dosa-dosa yang sudah tersimpan akan menyatakan diri sesuai dengan situasinya. Hukum yang diberikan Allah kepada manusia memiliki peranan menyatakan dosa yang ada di dalam hati manusia. Ia tidak memberikannya untuk kita taati atau ikuti. Justru, hukum diberikan kepada kita untuk menyatakan dosa-dosa kita dan menjadikan kita orang berdosa. Kita semua akan binasa kalau kita tidak datang kepada Yesus Kristus dan percaya kepada kebenaran Allah yang ditemukan di dalam baptisan yang Yesus terima dari Yohanes dan darah yang dicurahkannya di kayu salib. Kita harus mengingat bahwa peranan hukum Taurat adalah untuk membawa kita kepada Kristus dan menolong kita percaya kepada kebenaran Allah melalui Dia. Inilah sebabnya Rasul Paulus bersaksi, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan, sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Roma 7 ayat 8. Melalui hukum Allah, Rasul Paulus menunjukkan kepada kita apakah dasar yang paling mendasar mengenai dosa. Ia mengakui bahwa pada dasarnya ia adalah orang berdosa, tetapi ia sampai kepada kehidupan kekal dengan percaya kepada kebenaran Allah yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ratapan dan iman Paulus. Paulus kemudian mengatakan, "Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Roma 7 ayat 24. Paulus mengakui kenyataan bahwa dia, yang memiliki kebenaran Allah, masih berdosa, dan dengan demikian, kebenaran Allah semakin dibutuhkan bukan hanya oleh dia tetapi juga bagi semua umat manusia. Kita harus menerima kebenaran Allah dengan secara benar mengenal rahasia yang tersembunyi di dalam baptisan yang diterima Yesus dan percaya kepada hal itu. Anda dan saya harus mengenal dan percaya kepada kebenaran Allah yang ditemukan di dalam baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib. Hanya sesudah itu jiwa dan daging kita yang tidak memiliki pilihan selain melakukan dosa, dilepaskan dari dosa kita. Kita tidak boleh lupa akan kenyataan bahwa baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib menggenapi kebenaran Allah. Mereka yang tidak mengenal kebenaran Allah pada akhirnya akan tetap menjadi orang berdosa, bagaimanapun kerasnya mereka berusaha mentaati hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Allah diberikan bukan untuk ditaati.
Tetapi orang legalis tidak menyadari bahwa rahasia dari penebusan terletak di dalam baptisan yang Yesus terima bersama dengan darahnya di kayu salib. Sebagai akibatnya, mereka salah paham akan hukum Allah dan berpikir bahwa hal itu diberikan kepada mereka untuk ditaati, dan mereka terus hidup dalam kebingungan. Tetapi kita harus mengenal dosa-dosa kita melalui hukum Taurat dan hidup dengan iman kita kepada kebenaran Allah. Kita tidak boleh melawan kebenaran Allah dengan cara mengejar kebenaran kita sendiri. Namun, kita harus percaya kepada kebenaran yang digenapi Allah dengan baptisan Kristus dan darahnya di kayu salib. Kita perlu, dengan kata lain, belajar untuk berterima kasih kepada Tuhan kita yang menggenapi kebenaran Allah. Inilah sebabnya Paulus dengan memandang dagingnya sendiri, kemudian berseru, "Aku manusia celaka, tetapi masih bersyukur kepada Allah melalui Yesus Kristus." Alasan Paulus membuat pengakuan ini adalah semakin ia berdosa, semakin penuh baptisan dan darah Yesus di kayu salib menggenapi kebenaran Allah. Kita juga bisa bersorak dalam sukacita dan kemenangan karena kita sudah diselamatkan oleh iman kita kepada Yesus Kristus, meskipun kita juga menjalani kesulitan hidup antara hukum daging dengan kebenaran Allah. Iman yang dimiliki Paulus adalah yang percaya kepada baptisan dan darah Yesus di kayu salib. Inilah cara Paulus berdiam di dalam imannya kepada kebenaran Allah, dan dengan percaya kepada kebenaran Allah ini, ia bisa menjadi orang yang menaikkan pujian kepadanya. Dalam Roma pasal 7, Paulus berbicara mengenai keadaannya yang celaka dahulu dibandingkan dengan kemenangan imannya sekarang di dalam kebenaran Allah. Kemenangan iman Paulus adalah karena imannya kepada kebenaran Allah ini. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seorang selama orang itu hidup. Roma 7 ayat 1. Dalam Roma pasal 6, Paulus berbicara mengenai iman yang membawa kita dikuburkan dan dibangkitkan bersama dengan dipersatukan dengan Kristus. Dengan dipersatukan dengan Kristus di dalam baptisan dan kematiannya di kayu salib, kita bisa memperoleh iman ini. Paulus menyadari bahwa ia adalah manusia celaka, yang dagingnya begitu terbatas sehingga ia melanggar hukum Allah bukan hanya sebelum ia bertemu Yesus tetapi juga terus melanggarnya, bahkan setelah ia bertemu Yesus. Kemudian ia meratap, "Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini?" Ia kemudian menyimpulkan bahwa ia bisa dibebaskan dari tubuh maut itu dengan percaya kepada kebenaran Allah dan berkata, "Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita." Paulus dibebaskan dari dosa-dosa daging dan pikiran dengan percaya kepada kebenaran Allah melalui Kristus dan dipersatukan dengan Dia. Pengakuan akhir Paulus adalah, "Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa." Roma 7 ayat 25. Dan di awal pasal 8 ia mengakui, "Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut." Roma 8 ayat 1-2. Pada dasarnya ada dua hukum yang diberikan Allah, hukum dosa dan maut serta hukum roh kehidupan. Hukum roh kehidupan menyelamatkan Paulus dari hukum dosa dan maut. Ini berarti bahwa dengan percaya kepada baptisan Yesus dan kematiannya di kayu salib, yang menghapus segala dosa, ia mempersatukan dirinya dengan Yesus dan kemudian diselamatkan dari dosanya. Kita semua harus memiliki iman yang mempersatukan kita dengan baptisan Tuhan dan kematiannya di kayu salib. Paulus mengakui di dalam Roma pasal 7 bahwa ia sebelumnya ditetapkan untuk dihukum di bawah hukum Taurat, tetapi melalui Yesus Kristus, ia bisa dibebaskan dari kutuk ini. Dengan demikian, ia bisa melayani Allah melalui Roh Kudus yang berdiam di dalam dirinya.